kita ada pagi hari ini, karena pemurahan Tuhan, kita bersehati memuji dan memuliakan Dia. Kita akan awali dengan doa pada saat ini. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berarti kami semua Tuhan layakan untuk menyembah Engkau, bersorak-sorai, memuji nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, memberikan kekuatan yang baru, biar kami boleh terbang tinggi, melintasi segala permasalahan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, Kau Allahku yang luar biasa. Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan biarlah kami terus juga di dalam Engkau, maka kuasa-Mu yang terus bekerja. Saat ini kami lebih dan rindu untuk mendengar firman-Mu, lebih menyadari dan lebih mengerti lagi betapa Engkau Allahku yang luar biasa, yang sanggup melakukan segalanya buat setiap kami. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu, Engkau rapi kami semua, dan kami siap menyambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Kemarin saya mendapatkan WA dari teman saya bahwa tahun depan kalender Indonesia akan berubah, bukan hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi berubah hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, berarti mereka sudah mulai menyadari bahwa Yesus sebagai Tuhan. Ya. Hari ini kita bangga dan kita bersyukur bisa merayakan hari kenaikan Yesus. Dan juga minggu depan juga hari raya Pentakosta. Dan pagi hari ini saya berikan tema dengan judul bahwa kenaikan Yesus memimpin atau membebaskan tawanan. Dan juga kenaikan Yesus memberikan pemberian-pemberian. Jadi ada dua hal di sini yang akan kita bahas ketika membebaskan atau memimpin tawanan ini, melepaskan dan juga memberikan pemberian-pemberian. Ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus, maka kita tidak bisa lepas dari awal prosesnya, yaitu pada hari kelahiran atau hari Natal. Maka hari Natal ini identik dengan hadiah. Setiap perayaan Natal pasti ada hadiah, pasti dengan sukacita, senang semuanya. Tapi proses ini terus berjalan, maka ketika Yesus bertumbuh dan dalam pelayanannya, terus mengadakan mujizat, banyak orang bersukacita, senang pokoknya. Hadiah ada, ya, sukacita ada, mujizat ada, tapi nggak berhenti sampai situ. Maka waktunya tiba, yaitu penggenapan firman Tuhan, maka Yesus harus mengalami hukuman disalib, harus mati di atas kayu salib. Maka sukacita yang meluap-luap, murid-muridnya yang senang sama semua murid-muridnya bersukacita karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu, maka mulai berubah. Sukacita berubah menjadi kesedihan, kesusahan. Karena Yesus yang diandalkan, Yesus yang dijagokan, disalib, bahkan mati. Maka perpisahan terjadi. Perpisahan ini membuat mereka sedih, mereka merasa takut dan sebagainya. Namun sekali lagi, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menang. Maka terjadi sukacita lagi, gembira lagi. Mereka menyaksikan kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dan mereka mempunyai pola pikir sekarang. Bahwa jago yang ada saat itu adalah Yesus yang dijagokan hidup. Nggak mati. Wes, nggak iso mati. Wah, jagoku jagoan beneran. Maka pola pikir murid-muridnya ini berubah. Dia ingin supaya Yesus tetap hidup dan berada di muka bumi. Dan maka mereka berkata kepada Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka mereka bertanya sama Yesus, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Intinya adalah supaya Yesus yang melakukan semuanya. Yesus yang mengerjakan semua. Wis gak iso mati pokoknya. Jagoan. Maka murid-muridnya saat itu ngomong, wis Tuhan engkau hidup terus kan? Gak iso mati kan? Wis jadi pemimpin. Pola pikir mereka ini pola pikir yang akan dirubah oleh Yesus. Yaitu apa? Pola pikir yang mereka hanya berdiam diri. Pola pikir yang mereka hanya berpangku tangan, gak mau bekerja. Oh, Yesus semua yang ngerjakan. Mereka pola pikir yang menunggu dan menanti dan meminta. Pokoknya Yesus yang bisa mengerjakan semua. Memang Yesus bisa mengerjakan semua. Dan gak ada yang mustahil bagi dia. Tapi pola pikir ini yang akan dirubah oleh Yesus. Pola pikirnya dirubah, Yesus menjawabnya apa? Kamu yang akan jadi saksi. Wah, mulai berpikir dia, loh kok aku? Kok murid-muridnya semua? Artinya, bukan Yesus yang mengabarkan Injil lagi. Engkau yang harus mengambil bagian. Engkau yang harus bertanggung jawab. Engkau harus melayani dengan berbagai risiko. Wah, minggu lalu ada firman Tuhan juga mengatakan ada harga yang harus dibayar. Wah, pola pikir ini dirubah semua. Wah, mereka senang punya jago yang hidup, jago yang gak bisa mati. Ternyata pola pikir yang salah. Mereka boleh mengandalkan Tuhan. Iya, kita juga mengandalkan Tuhan. Tapi terkadang kita terlena dengan situasi zona nyaman. Sehingga kita nggak mau berusaha. Nah, ketika murid-muridnya ini mendengar berita tentang ini, maka mereka berpikir, Tuhan, bagaimana caranya supaya kami bisa melakukan juga seperti itu? Wah, singkat cerita, dalam perjalanan, ternyata penggenapan firman terjadi kembali. Ketika murid-muridnya sudah mulai dirubah pola pikirnya, Yesus naik ke surga. Waduh, yang sudah seneng-seneng susah lagi, terjadi perpisahan lagi. Bahkan mereka sampai bingung, Tuhan katanya mau melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memberikan tanggung jawab, kami mengerjakan boleh. Tapi kok ditinggal? Engkau naik ke surga, Tuhan. Lantas kita berpikir, seandainya kita saat itu berada di dalam situasi seperti itu, kita juga berpikir, apa yang akan kita kerjakan? Kekuatan dari mana? Jagoannya sudah nggak ada. Pertanyaannya, apa tujuannya Yesus naik ke surga? Kenapa dia mesti naik ke surga? Kenapa dia meninggalkan murid-muridnya ini? Kenapa? Kita punya harapan yang sesungguhnya ternyata harapannya ini naik ke surga. Murid-muridnya berpikir. Kita baca sekarang ayatnya. Kita buka dalam Mazmur 68 ayat 19. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Waktu saya membaca ini, kalimat pertamanya bagus, kalimat keduanya membingungkan. Nanti ayat ini dikutip sama Paulus di dalam Efesus 4. Yang pertama, gini. Engkau naik ke tempat tinggi, ya. Membawa tawanan-tawanan, ya. Terus kalimat keduanya ini yang membingungkan. Nanti saya jelaskan sedikit. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Kalau kita baca ini, persembahan ini dari siapa, saudara? Coba kita berpikir sejenak.
Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak. Persembahannya dari siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak kasih hadiah, Bu. Pak Bambang ae. Persembahannya ini dari siapa, Pak? Dari manusia. Bahkan dari pemberontak ya. Benar. Cara pikir kita seperti ini ya. Salah, saudara. Bisa tampilkan bahasa Inggris. Tak jelaskan sedikit. Bahasa Inggris, King James. 68, kalau King James, ayat yang ke-18. Nah ini. Thou has ascended on high. Ia telah naik ke tempat tinggi. Thou has led captivity captive. Ia memimpin dan membebaskan para tawanan. Orang-orang yang terikat. Benar ini. Ini kalimat selanjutnya ini yang kita berpikiran salah. Thou has received gift for men, bukan from men. Ya. For men. For the rebellious also. Dia menerima hadiah karunia-karunia untuk manusia. Juga untuk orang-orang pemberontak rebellious. Untuk bisa ketemu sana. Jadi beda ya. Kembali dalam bahasa Indonesia. Tak ulangi pelan-pelan. Perbedaannya seperti ini. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan, contoh biaya. Engkau telah menerima persembahan di antara manusia. Bukan dari manusia. Di antara manusia, bahkan di antara pemberontak-pemberontak. Yang ngasih hadiah siapa? Manusia? Bukan. Pemberontak? Bukan. Karunia, persembahan, atau gift tadi dari Bapa. Kenapa kau bisa menerima ini? Proses yang dialami tadi saya ceritakan dari awal. Dia harus mati dulu. Dia bangkit. Maka surga dikatakan hanya engkau yang layak menerima. Ini loh menerima. Hanya engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipuji. Dia menerima. Untuk diberikan pada siapa? Kepada manusia-manusia. Bahkan dikatakan pemberontak. Kita semua dulu pemberontak. Itu diberikan. Ini maksudnya. Nah, dalam kenaikan Yesus ini, tujuannya apa? Yesus naik ke surga ini tujuannya apa? Kita bangga semestinya. Kita bersukaria. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan naik ke surga. Bukan hanya naik, wah gampang. Bukan. Ada tujuannya dan ada maksudnya. Dia mati dan bangkit. Kalau orang lain mati, hidup, mati meneh. Lazarus mati kan, dibangkitkan hidup toh, nanti mati lagi. Anak perempuan janda mati, dibangkitkan hidup, dia mati lagi. Tapi Yesus beda. Dia mati, hidup selamanya. Amin. Itu yang kau sembah, itu yang saya sembah. Lantas dia naik tujuannya apa? Dia ingin membuktikan dan menyatakan bahwa Yesus punya kuasa. Punya kuasa apa? Melebihi segalanya. Baca dulu Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya.
Semuanya, boleh kamu sebut apa aja. Dia datang dari atas. Di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, ya termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Diulang lagi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Segala kuasa di bawah dia. Dia harus bisa membuktikan ini. Tujuannya dia naik ke surga bukan wis koyo, muridku yo, tak kayak perintah tak tinggal. Enggak, Saudara. Dia harus bisa membuktikan bahwa di atas segalanya alam semesta tunduk pada dia. Dia harus membuktikan bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Maksud Tuhan adalah penguasa langit dan penguasa bumi. Penguasa jagat raya. Ruang dan waktu tidak bisa mencegah dia. Dia harus membuktikan. Pada satu saat murid-muridnya berkumpul di ruangan tertutup, pintu tertutup semua. Tahu-tahu Yesus tampil. Gak ada pembatas ruang dan waktu, tembok gak ada yang batasi. Dia bisa tembus. Itu Yesusmu. Yesus Tuhan. Air, lautan, danau, badai, gak ada bisa menghalangi. Badai bergejolak, dia ngomong, diam, diam. Gelombang yang dahsyat dia berdiri, dia injak. Karena dia Tuhan. Dia di atas semuanya. Dan sekarang dia membuktikan juga, gravitasi bumi tidak bisa menghalangi dia. Dia naik ke surga. Sekali lagi, dia harus membuktikan. Dia punya kuasa, penuh kemuliaan, dan Yesus adalah Tuhan. Penguasa langit dan bumi, jagat raya semua ini. Dikatakan, siapa yang datang dari atas, adalah di atas semuanya. Lantas, tujuannya apa sekali lagi? Setelah membuktikan kuasa, kemuliaan, Yesus adalah Tuhan, tujuannya juga ada lagi satu. Ibrani 6 ayat yang ke-20. Sebagai perintis, pembuka jalan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kalau dia nggak naik, nggak ada yang merintis. Nggak ada yang mendahului, nggak ada yang membuka jalan. Nggak ada yang menerobos kalau tema tahun ini. Dia yang menerobos, dia yang membuka jalan, dia sebagai perintis untuk kita semua. Maka dia harus naik. Makanya ayat di dalam Mazmur tadi dikatakan, iya, engkau telah naik ke tempat tinggi. Untuk apa? Setelah dia merintis semuanya ini, sebagai jalan utama dengan kuasanya, dengan segala kemuliaannya. Dia menguasai semua, langit, bumi, semua di bawah dia. Dia merintis, dikatakan di sini, engkau telah naik ke surga untuk membawa tawanan-tawanan. Sekarang Efesus pasal 4 ayat 8. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 juga sama. Dikutip sama Paulus dari kitab Mazmur. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukan ia menerima pemberian-pemberian dari manusia, tapi dia menerima dari Bapa dan ia memberikan itu kepada manusia. Ditulis di sini. Sekali lagi saya minta tolong dalam bahasa Inggrisnya. Gak apa-apa ya, sekalian belajar bahasa Inggris dikit-dikit ya. Wherefore he said, when he ascended up on high, ketika dia naik
ke tempat tinggi, he led captivity captive and give unto men. Versi New International demikian. Ini versi King James ya. Kalau versi NIV dikatakan begini. When he ascended on high, he led captives in his train. In his train, ya bingung apa maksudnya his train ini kok kereta toh? And give unto men. Sekali lagi Paulus mengutip ini dari Mazmur 68 ayat yang ke-19 ya tadi ya. Coba ayat yang ke-18. Nah ini, kereta-kereta Allah puluhan ribu. Bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Ini, ternyata dia mempunyai tujuan. Yang pertama ini membawa tawanan-tawanan, melepaskan mereka yang terbelenggu, membebaskan mereka yang terikat untuk bisa masuk dalam trennya, dalam kereta-keretanya. Maksudnya apa? Kita ini pemberontak dunia, kita nggak percaya, kita melawan. Ketika kita melawan, memberontak ini jalannya sakar PDW, bener. Bahkan mungkin sampai sekarang ada nggak jalannya karpe dewe? Coba ada. Oh ya toh, nggak ada yang ngaku. Banyak orang Kristen pun ngaku Kristen tapi jalannya karpe dewe. Makanya ketika kita merayakan hari kenaikan ini, oh ternyata dia yang akan memimpin aku supaya masuk dalam track yang benar kembali. Masuk dalam tracknya. Saudara dibawa, saudara dipimpin, dilepaskan, dibebaskan. Supaya kita nggak kembali lagi dalam jalur yang lama, tapi jalur yang Tuhan punya. Wah ini pembebasan ini luar biasa. Pelepasan ini luar biasa. Sekali lagi tujuan utama tadi adalah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Tujuannya bahwa ia datangnya dari atas, maka harus kembali ke atas. Tujuannya bahwa dia adalah menguasai seluruh jagat raya. Dan sekarang maksudnya untuk naik surga, membebaskan tawanan, melepaskan ikatan-ikatan, sehingga kita benar-benar bebas dan kita masuk dalam keretanya Allah, dalam tracknya. Sekarang apa yang dibebaskan? Apa yang dilepaskan? Kita sebagai tawanan ini apa? Kalau dalam perikop itu jelas dikatakan bahwa dalam versinya Paulus, mereka mengatakan tawanan-tawanan bisa menyingkapkan mereka yang berada di dalam Hades. Dibebaskan. Tapi kalau dalam versinya Mazmur, tawanan-tawanan adalah orang yang terikat, orang yang terjerat, orang yang terbelenggu, orang yang mengalami, wah pokoknya nggak bisa apa-apa. Itu dibebaskan. Yang pasti mengikat seseorang, jiwa seseorang. Jiwa seseorang ini harus dibebaskan benar-benar bebas. Jiwa seseorang yang terikat pasti stres. Pernah ngalami stres enggak? Hah? Mbak Eka pernah ngalami stres? Pendino stres, oh wis katentek, lah perlu pembebasan. Ya toh? Sopo sing enggak pernah ngalami stres sing sedikit, tapi ngalami stres akeh. Wakeh, saya juga ngalami stres. Cok pikir pendeta gak ngalami stres terus. Stres sampai apa? Wis stres. Tuhan, domba-dombamu ini baik-baik Tuhan. Aku gak stres.
Tuhan, domba-dombamu ini kok begini ya Tuhan. Berikan kekuatan. Aku ingat, Engkau telah naik ke surga. Iya, bebas. Jiwa ini dibebaskan. Coba baca di dalam Mazmur 34 ayat 23. Ini loh yang dibebaskan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dibebaskan dulu. Nah, kita mengerti sekarang, oh, Yesus naik ke surga ini bukan hanya mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan mempunyai tanggung jawab, tapi juga membebaskan supaya mereka ini benar-benar orang-orang yang merdeka. Saudara dan saya juga sama. Bukan hanya menjalani sebagai orang Kristen, tapi Kristennya masih tertekan. Tapi di sini katakan Tuhan membebaskan jiwamu. Lantas juga membebaskan beban, mengangkat bebanmu. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulannya. Kalau saudara baca perikop ini, judulnya adalah nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Dengan kata lain, ketika kita percaya Yesus yang naik ke surga bukan meninggalkan begitu saja, bukan hanya menyatakan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat. Kita percaya. Saudara percaya enggak Allahmu hebat? Percaya enggak Tuhanmu luar biasa? Percaya enggak Tuhanmu menguasai seluruh jagat raya? Percaya toh? Ngalami enggak? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Wah, aku percaya, wah, aku dahsyat. Ngalami enggak? Wah, bendino Tuhan, bebanku sekanten. Bebanku terikat. Bukan beban yang terlepas. Tapi saat ini kita dengar firman Tuhan. Bebanmu diangkat. Dibebaskan. Ini loh yang mengikat engkau sebagai tawanan-tawanan ini loh. Dibebaskan dulu. Ya. Itu maksudnya. Sehingga kita bisa bersukaria. Sehingga kita bisa bergembira, kegirangan. Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10 mengatakan demikian. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Kalau engkau percaya, maksud dari kenaikan Yesus membebaskan ini untuk memberikan kita sukacita, memberikan kegirangan, memberikan kedukaan dan keluh kesah ini menjauh. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Yesus naik ke surga, dikatakan tadi, memberikan pemberian. Kita kembali di dalam Mazmur yang asal ayat yang dikutip, Mazmur 68, di dalam ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Lompat di dalam Mazmur 81, ayat 2 sampai yang ke-7. Tapi saya bacakan di dalam ayat yang ke-6b. Salah satunya pemberian.
ayat yang ke-6. Mazmur 81. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Perhatikan ini. Ini salah satu pemberian. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Nah, ini nanti sangkut pautnya dengan pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan Roh. Merupakan salah satu karunia pemberian. Bukan hanya itu saja. Pemberiannya bukan hanya satu, dikatakan tadi kita baca ayatnya toh, Efesus 4 ayat 8. Gifts, ada ese, banyak. Atau pemberian itu bisa sebagai kemenanganmu karena Tuhan berikan kemenangan, sebagai karunia-karunia yang diberikan, karunia-karunia roh bisa. Bahkan kita juga sudah mendengar firman pada saat Paskah kemarin. His victory is our victory. Kemenangan yang dia lakukan, menang, mutlak menang, diberikan pada saudara. Jadi ketika Yesus naik ke surga bukan meninggalkan murid-muridnya lantas tanpa arti, enggak. Dia sudah menunjukkan kuasanya, sudah menunjukkan segalanya. Tapi dia membebaskan kita semuanya. Bukan hanya membebaskan lantas kita berdiam diri lagi, enggak. Kau diberikan kuasa pemberian-pemberian itu. Kau diberikan karunia. Karunia-karunia banyak macamnya ya. Sekali lagi salah satunya ini. Bahasa yang tidak kukenal. Bahasa roh. Tapi bukan hanya ini saja. Karunia-karunia yang lain. Untuk apa semuanya ini diberikan buat kita? Kembali lagi, mengubah pola pikir murid-muridnya, mengubah pola pikir kita semua. Jangan hanya berdiam diri. Yesus naik ke surga memberikan pemberian-pemberian untuk kita pertanggungjawabkan. Kita bukan lagi orang yang kalah, dikatakan engkau adalah lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang lebih dari pemenang? Semua masih malu-malu ngangkatnya ini gak apa-apa. Semua lebih dari pemenang. Bukan hanya itu saja, bukan hanya di mulut. Nyatakan sekalian engkau lebih dari pemenang. Buktikan engkau lebih dari pemenang. Buktikan Yesus yang kita sembah sudah naik punya kuasa dan kuasa itu diberikan pada kita. His victory is our victory. Kemenangannya diberikan buat kita semua. Dia katakan memberikan persembahan karunia, gift, pemberian-pemberian, bahkan kepada pemberontak yang dulunya. Ketika mereka menerima, maka dia menjadi orang yang pemenang. Maka Paulus mengutip ini, Paulus dulunya kan orang permisi ya, orang bajingan ya. Orang ngomong, duh Kristen itu bajingan, radikal, orang keras. Saulus namanya. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia mengerti, oh, Yesus yang aku salibkan itu, ternyata dia mati dan bangkit, ternyata dia naik ke surga. Maka dia mengutip dari Mazmur ini. Oh, dia memberikan segalanya. Maka Paulus boleh mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Aku lebih dari pemenang. Aku melakukan pertandingan sampai pada akhirnya dan aku menang. Ini yang dimaksudkan ketika Yesus naik ke surga. Kita bukan berdiam diri. Engkau sudah dibebaskan, engkau diberikan karunia-karunia, engkau diberikan kekuatan, kemenangan, tapi terus bersama dengan Dia.
Satu lagi kuncinya. Minggu lalu saya bawakan renungan dalam ibadah sore. Kita tahu Allah kita luar biasa. Kita tahu Tuhanku Tuhan yang sungguh dahsyat. Kita percaya Dia sanggup melakukan segalanya. Cuman satu kuncinya. Yohanes pasal 5 ayat 40. Kita baca sama-sama ya. Namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita percaya Tuhanku luar biasa. Kita percaya Yesus naik ke surga memberikan kuasa kemenangan dan segalanya. Namun kalau kamu tidak datang kepadaku, kamu enggak memperoleh. Omong kosong. Dengan kata lain kita percaya, kita punya iman, maka kita juga taat melakukan dengan bagaimana datang. Sumbernya sudah membuka jalur. Sumbernya sudah dibuka, kerannya sudah dibuka. Kalau engkau enggak datang, enggak ada apa-apanya. Saat ini kita bisa merayakan kenaikan, kemenangan, kuasanya yang luar biasa. Tapi kalau engkau enggak datang, percuma. Ya. Kita baca ayat terakhir, kita ulang kembali. Dalam Yesaya 35 ayat 10. Dan saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Kita nanti pulang toh? Dan kita juga nanti datang juga beribadah toh? Pulang dan masuk toh? Dengan apa? Ojo loyo lo ya. Ya. Kita percaya Tuhan kita bangkit, ya. Tuhan kita naik surga, ya. Tuhan kita punya kuasa, ya. Amin. Tapi engkau harus datang. Engkau pulang dan datang juga masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputimu. Kegirangan dan sukacita akan memenuhimu. Kedukaan dan keluh kesah akan jauh. Lek cik ngeluh meneh wis mikir engko. Tuhan, aku iki menang apa ora sih? Tuhan, aku ngalami kuasamu enggak sih? Atau cuma dengar berita, dengar firman tok Tuhan? Periksa. Ubah pola pikirmu. Ya. Kita nanti pulang. Sukacita enggak? Damai sejahtera enggak? Mungkin ada yang keluar kota mungkin ya. Dengan damai sejahtera toh? Terus aku gak ngiling no. Damai sejahtera toh, sukacita, girang toh, keluh kesah hilang, kedukaan hilang, karena Tuhan berikan kemenangan buat kita. Ya, kita mau nyanyikan sing mang Pak Bambang itu, sing mimpin semangat itu. Yesus jalan kebenaran. Ya, yo. Kita percaya toh dia jalan kebenaran toh, dia yang merintis. Dan juga kehidupan. Ya, kita percaya. Yuk kita panggil berdiri wis. Nyanyi iki. Ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, haleluya.
Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya, katakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hanya di dalam Engkau, Tuhan. Engkaulah jalan, Engkau yang sudah merintis. Bahkan Engkau memberikan pada kami kekuatan, kemenangan. Engkau bukan meninggalkan begitu saja. Engkau bukan naik hanya meninggalkan kami begitu saja. Tapi Engkau memberikan pemberian-pemberian, kemenangan, kekuatan buat kami. Bahkan Engkau membebaskan setiap kami yang terikat. Untuk kami benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami pulang, juga kami menerima kegirangan. Kami menerima sukacita. Karena Engkau yang sudah memberikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah firman ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Bahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kegirangan Kau berikan buat setiap kami. Maka sebentar kami boleh berpisah pulang. Dan biarlah berkat-Mu melimpah buat kami. Dan kami mengangkat tangan kami. Dan Kau memegang setiap tangan anak-anak-Mu. Dan memberkati. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih. Terimalah sukacita. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Selalu menyertai Engkau. Selalu menjaga, melindungi-Mu. Bahkan memberkati Engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.